Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan operasi input-output di Linux. Yang mana di sini telah disediakan modul yang berisikan percobaan apa saja yang akan dilakukan dalam video kali ini. Dan di bagian akhir akan ada pengerjaan latihan yang terdapat di modul. Oke, langsung saja kita mulai. Percobaan yang pertama itu file descriptor. Perintah yang pertama itu ps. Nah, ini akan menampilkan proses yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu ada kita ketikkan cat. Ini akan membacakan input dari keyboard dan akan munculkan outputnya ke layar. Kita ketikkan halo. Apabila ingin keluar, kita ketikkan Ctrl D. Selanjutnya yang ketiga, input dari keyboard dan outputnya ke alamat internet, yaitu misal perintah mail. Nah, kemudian masukkan emailnya. Di sini saya akan memasukkan email saya. Ini sisinya saya lewatin, subjeknya contoh. Untuk keluar, ketikkan Ctrl D. Oke, perintah yang keempat itu mkdir mydir. Oke, di sini terdapat pesan error karena file directory mydir itu sudah ada. Jadi kita tidak bisa membuat directory baru dengan nama yang sama. Lanjut ke percobaan kedua, yaitu pembelokan atau redirection. Pertama itu kita ketikkan cat 1 dimasukkan ke myfile.txt. Jadi di sini semua yang kita ketikkan nantinya akan disalin ke dalam myfile.txt-nya. Kita ketikkan ini adalah untuk keluar kita ketikkan Ctrl D. Yang kedua itu pembelokan standar input. Jadi kita ketikkan cat jadi di sini akan menampilkan isi dari myfile.txt-nya. Nah, bisa juga kita ketikkan cat myfile.txt. Ini hasilnya juga akan sama. Oke, lanjut yang ketiga itu pembelokan standar error untuk disimpan di file. Tadi kita ketikkan mkdir mydir, maka yang muncul adalah pesan error kan. Nah, pesan error ini akan kita masukkan ke dalam file yang bernama myerror.txt. Caranya kita ketikkan mkdir mydir, dimasukkan ke myerror.txt. Nah, kita coba lihat isi dari file myerror-nya. Nah, di sini muncul pesan errornya tadi, itu mkdir cannot create directory mydir file access. Sama dengan yang ini. Oke, kita lanjut.
notasi 2 diinputkan ke 1. Pembelokan standar error identik dengan file descriptor 1. Kita ketikkan ls file baru. Nah, di sini muncul pesan error karena file barunya tidak ada. Kemudian kita ketikkan ls file baru, dimasukkan ke file out.txt. Jadi pesan error yang tadi itu akan dimasukkan ke dalam file bernama out.txt. Coba kita panggil cat out.txt. Nah, bisa kita lihat di sini muncul pesan error. Lanjut, ls file baru, masukkan ke txt, masukkan ke 1. Jadi pesan errornya akan ditampilkan bersama dengan output standar. Tapi kita tidak punya output standar, jadi yang muncul hanyalah pesan error. Selanjutnya kita akan cat out.txt. Oke, kita lanjut ke yang 5, yaitu echo mencoba menulis masukkan ke baru. Jadi di sini teks mencoba menulis file ini akan disimpan ke dalam file yang bernama baru. Ya, file baru 2 Sedangkan perintah yang ini, karena file barunya tidak ada, jadi perintah ini akan menghasilkan pesan error yang dialihkan ke file bernama baru. Coba kita panggil cat baru. Nah, bisa kita lihat yang muncul adalah pesan error. Selanjutnya, notasi append. Kita ketikkan echo kata pertama, dimasukkan ke file surat. Kemudian echo kata kedua, dimasukkan ke surat. Nah, di sini kata kedua dan kata ketiga menggunakan notasi append. Jadi akan ditambahkan ke dalam file surat tanpa menimpa isi filenya, yaitu kata pertama tadi. Coba kita panggil cat surat. Kemudian apabila kita masukkan perintah echo kata keempat tapi tidak menggunakan notasi append, kita maka yang terjadi adalah kata keempat ini akan menimpa isi file suratnya. Coba kita kan cat surat. Oke, kata pertama, kedua, dan ketiga hilang, digantikan oleh kata keempat. Lanjut, notasi here document digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Jadi kita ketika cat dan dilanjutkan dengan inputan dari keyboard. Misal halo
Kemudian kita inputkan lagi by. Untuk menyelesaikan inputan ini, maka kita berikan tanda pembatas. Tanda pembatas yaitu tanda plus yang ini. Jadi di sini akan menampilkan teks yang sudah kita inputkan tadi. Untuk tandanya ini terserah mau pakai tanda yang mana. Bisa kita gunakan tanda yang lain. Nah, kita masukkan inputnya. Kita masukkan tanda penutupnya, yaitu tanda presentase. Maka akan menampilkan teks yang sudah kita inputkan tadi. Lanjut, yang ke-8 yaitu notasi strip yang berarti menyelipkan input dari keyboard. Misal kita ketikkan cat myfile.txt, dan tanda strip surat. Maka akan muncul isi dari file myfile.txt. Ini isinya. Kemudian kita bisa memasukkan inputan dari kita. Misal halo. Kemudian apabila sudah selesai inputan dari kita klik Ctrl D, maka akan muncul isi file dari surat, itu kata keempat. Oke, lanjut. Belokkan standar output ke file. Sini kita coba ketikkan echo hello. Maka akan menampilkan teks hello, kemudian echo hello, dimasukkan ke output. Jadi teks hello ini akan disimpan ke dalam file output. Yang kita panggil cat output, akan muncul teks hello. Selanjutnya, menambahkan output ke file menggunakan operator ini. Bisa kita ketikkan echo by. Kita tambahkan ke file output. Jadi apabila kita panggil cat output, maka yang muncul adalah hello by. Oke, selanjutnya yang ke-11, membelokkan standar input. Kita ketikkan cat output. Ini akan membaca isi dari file output dan menampilkannya. Maka muncul hello by. Yang ke-12 yaitu pembelokan standar input dan output dapat dikombinasikan tetapi tidak boleh menggunakan nama yang sama. Seperti contohnya cat output out. Nah, di sini namanya berbeda, output dan out. Jadi masih bisa. Jadi yang akan terjadi adalah yang pertama file outputnya akan dibaca dan kemudian akan disimpan ke dalam file out. Jadi misal kita ketikkan cat out, maka isi dari file output tadi akan muncul. Selanjutnya
perintah get output out. Nah, di sini namanya juga tidak sama output dan out. Nah, yang terjadi di sini adalah isi dari file output akan ditambahkan ke file out tanpa menimpa isi yang ada di dalam file outnya. Jadi misal kita panggil get out. Nah, tadi kan get outnya hello bye, terus isi dari file outputnya yaitu hello bye juga akan ditambahkan ke file out hello bye. Jadinya isinya adalah 2 kali file output. Nah, apabila kita menggunakan nama yang sama, semisal get output kemudian kita panggil get output, maka yang terjadi adalah isinya kosong apabila kita menggunakan nama yang sama. Dan semisal kita menggunakan get out maka yang akan muncul adalah input file is output file. Juga akan terjadi kesalahan. Setelah kita panggil get out, masih sama seperti sebelumnya, hello bye. Kemudian percobaan yang ketiga yaitu pipa. Nah, operator pipa ini digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Di sini kita ketikkan dulu, maka yang akan muncul adalah daftar user yang sedang login. Kemudian kita ketikkan U. Kemudian di sini menggunakan operator pipa yang sort. Maka daftar usernya akan terurut. Yang U sort in R. Maka ini juga akan mengurutkan tapi dalam urutan yang terbalik. Bisa kita lihat di sini urutannya berbeda. Kemudian kita ketikkan U, dimasukkan ke tmp. Jadi output dari perintah who tadi akan disimpan ke dalam file yang bernama tmp. Kemudian kita urutkan isi dari file tmp-nya. Selanjutnya kita hapus file tmp-nya, rmtmp. Nah, lanjut kita ketikkan ls min l etc. Maka ini akan menampilkan daftar isi dari direktori etc. dalam format yang lebih rinci dan menampilkannya dalam satu layar per satu waktu apabila hasilnya panjang. Nah, kita lihat ini munculnya satu layar. Oke, lanjut kita ketikkan ls min l etc. sort more. Makanya akan muncul juga sama, bedanya di sini daftarnya akan terurut. Oke, lanjut ke percobaan keempat yaitu filter. Kita ketikkan w min ham, kemudian nama usernya, jadi perintah ini akan mencari informasi tentang pengguna tertentu. Nah, pengguna tertentunya adalah nama user yang kita masukkan tadi. Yang kita ketikkan pula get
maka ini akan menampilkan informasi pengguna yang kita ketikkan tadi yang sesuai dengan pola dalam file etc password. Oke, selanjutnya kita ketikkan perintah ls etc wc, maka ini akan menampilkan jumlah baris, kata, dan karakter di dalam daftar file, directory, etc. Karena kita menggunakan perintah wc atau word count. Selanjutnya kita ketikkan ls etc wc min l. Maka yang akan ditampilkan hanya jumlah barisnya saja. Oke, selanjutnya kita ketikkan cat plus txt. Maka ini akan membaca inputan dari keyboard dan menyimpannya ke dalam file kelas1.txt. Misal kita ketikkan badu Zulkifli Yusir Yudi Ade, kemudian Ctrl D. Kemudian kita ketikkan juga cat kelas2.txt. Maka sama seperti tadi, biasa saja ini akan menyimpannya ke dalam file kelas2.txt. Kita inputkan Budi Gamat Asep dan Ctrl D. Dan kita panggil perintah cat kelas1.txt kelas2.txt sort. Maka ini akan memanggil isi dari file kelas1.txt dan kelas2.txt dengan terurut. Bisa kita lihat isi dari file kelas1.txt dan kelas2.txt digabungkan dan diurutkan berdasarkan abjadnya. Selanjutnya kita ketikkan cat kelas1.txt kelas2.txt dimasukkan ke kelas.txt. Jadi isi dari file kelas1.txt dan kelas2 ini digabungkan dan dimasukkan ke dalam satu file, yaitu file kelas.txt. Jadi misal kita panggil cat kelas.txt sort yang akan muncul adalah gabungan dari file kelas1.txt dan kelas2.txt dengan terurut, dan unit ini gunanya untuk menghapus baris yang duplikat. Tapi di sini tidak ada yang duplikat, jadi tidak usah dihapus. Oke, sampai situ saja percobaan kali ini, dan dilanjutkan dengan latihan. Oke, kita lanjut ke pengerjaan latihan di modul. Soal yang pertama itu lihat daftar secara lengkap pada direktori aktif, belokkan tampilan standar output ke file baru. Untuk daftar secara lengkap kita ketikkan ls min l, kemudian belokkan tampilan standar output ke file baru.
Jadi kita akan ke file baru. Coba kita panggilkan baru. Nah, maka di sini akan muncul daftar lengkap pada direktori aktif pada file baru. Dan lanjut soal nomor 2, lihat daftar secara lengkap pada direktori etc. password. Belokkan tampilan standar output ke file baru tanpa menghapus file baru sebelumnya. Maka kita ketikkan etc. password. Karena kita akan membelokkan tampilannya ke file baru tanpa menghapus file sebelumnya, maka kita menggunakan notasi append dan baru. Enter. Kita panggilkan baru. Oke, selanjutnya soal yang nomor 3, urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input. Urutkan file baru berarti kita ketikkan sort baru dengan membelokkan standar input. Nah, jadi di sini sudah diurutkan. Kemudian soal yang nomor 4 yaitu urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input dan standar output ke file baru urut. Berarti kita ketikkan baru urut. Dan selalu kita panggil baru urut. Oke, soal yang kelima itu buatlah direktori latihan 2 sebanyak 2 kali dan belokkan standar error ke file rmdir_error.txt. Karena kita buat dulu direktorinya mkdir sebanyak 2 kali, maka akan muncul pesan error karena direktori latihan 2 sudah kita buat. Kemudian pesan errornya ini akan kita belokkan ke file rmdir_error.txt. Kemudian kita panggil rmdir_error.txt. Nah, muncul pesan error. Yang lanjut, urutkan kalimat berikut dengan menggunakan notasi here document. Karena mengurutkan, kita ketikkan sort dan gunakan notasi here dokumennya. Kita masukkan Jakarta, Bandung, Surabaya, Padang, Palembang, Lampung. Dan untuk mengakhirinya, maka di sini akan langsung diurutkan berdasarkan abjad dari Bandung, Jakarta, Lampung, Padang, Palembang, dan Surabaya. Selanjutnya, soal nomor 7, hitung jumlah baris, kata, dan karakter dari file baru urut dengan menggunakan filter dan tambahkan data tersebut ke file baru. Maka kita ketikkan baru urut
kita akan menghitung jumlah baris kata dan karakternya terlebih dahulu. Nah, kemudian baru urutnya ini akan kita tambahkan ke file baru. Dan kita panggil cat baru jadi di sini jumlah baris kata dan karakter dari file baru urut akan ditambahkan datanya ke file baru. Jadi jumlah baris kata dan karakter dari file baru tadi akan ditambahkan dengan jumlah baris kata dan karakter dari file baru urut. Selanjutnya gunakan perintah di bawah ini dan perhatikan hasilnya. Kita ketikkan sesuai yang ada di modul hello.txt. Kita ketikkan .cat untuk mengakhirnya ketikkan Ctrl D dan kita ketikkan hello.txt sort unique. Maka ini akan menampilkan isi dari file hello.txt nya tadi secara terurut, dan apabila ada baris yang duplikat maka akan dihilangkan. Kemudian kita ketikkan cat hello.txt Nah, untuk perintah ini berarti akan memanggil isi dari file hello.txt-nya dan hanya mengambil yang ada kata doc-nya. Dan grep minv cat ini berarti untuk baris yang terdapat kata cat akan dikecualikan. Jadi yang tersisa hanyalah doc chicken dan doc duck. Sedangkan yang lain, doc cat, ini terdapat kata cat, maka baris ini dikecualikan. Kemudian chicken duck, di sini tidak terdapat kata dog, dan di chicken cat di sini tidak ada kata dog dan terdapat kata cat, dan untuk cat duck di sini terdapat kata cat. Oke, sampai di sini saja pembahasan untuk video kali ini. Terima kasih.